Halo semuanya, apa kabar Anda? Senang sekali saya Bugi Satrio kembali menemani Anda di Daily Talk episode hari ini. Dan pemirsa serta Sobat Unggul, tentunya episode kali ini Daily Talk akan mengupas mengenai turis destination, tapi nggak di dalam negeri ya, jauh. Di manakah itu? Nah, kita sudah kedatangan Bang Reza Maksum nih. Halo, apa kabar Bang Reza? Baik, alhamdulillah Pak Bugi. Iya, Bang Reza jauh dari Saudi Arabia ya? Iya, Saudi Arabia jauh ke Jakarta spesial menemui Bang Bugi Siapa? nih. Dan juga pemirsa apa namanya? Aruna 9 TV, Aruna 9 TV. begitu Iya. ya. Dan tentunya kita akan ngobrol-ngobrol nih mengenai tourist destination di Saudi Arabia, khususnya di Jeddah begitu. Karena banyak sekali ya di situ kan Iya, iya tourist betul destination betul. yang bagus-bagus ya. Supaya nanti kalau misal kita dari Indonesia nggak kebingungan nih Nggak sampai kebingungan sana sampai sana mau kemana aja ya. Waktu itu kita pernah jalan-jalan ya Bang ya? ke Kota Tua, Ke Tatua ya. terus ke Masjid Kisos. Heeh. Terus waktu itu Pak Bugi nggak punya waktu lagi karena capek, udah jam sekian harus ke airport. Ya Iya. sudahlah, aku pasrah. Padahal kan waktu itu banyak sekali yang ingin saya pertemukan dengan Pak Bugi, termasuk dengan teman-teman komunitas, teman-teman penggiat seni di Jeddah seperti itu. Nah, sekarang ceritain dong. Waktu itu kan nggak sempet ya jalan-jalan ke beberapa tempat. Nah, sekarang kita sekaligus share sama pemirsa, sama Sobat Unggul juga nih, gitu ya. Kalau misalnya kita mau ke Saudi Arabia atau mau ke Jeddah gitu, kita siap-siapin waktunya enaknya berapa lama gitu kan. Kemudian sampai mungkin nggak sih ada rincian biaya minimum kita harus bayar berapa gitu. Karena kan mungkin ada tempat-tempat juga yang nggak mahal ya. Jadi nggak perlu kita harus bawa uang banyak juga begitu ya Bang ya? Sebenarnya gini, kan destinasi wisata di Mamlaka Saudi Arabia itu ada dua ya Pak, ya, Pak Iya. Mas Bugi ya. Termasuk wisata religi dan wisata rohani dan wisata tarikhiyah. Iya. Wisata religi termasuk dalam haji dan umroh paketannya. Dan wisata tarikhiyah adalah wisata sejarah. Nah, di mana sekarang ada peradaban yang tempo dulu dan peradaban yang dibangun oleh pemerintah sekarang, termasuk tempat-tempat wisata yang baru, misalnya tempat ikonik yang menjadi ikoniknya Jeddah sekarang itu adalah laut yang memang secara logika itu tidak mungkin padang pasir bisa tumbuh pohon-pohon, tapi subhanallah dengan sistem baru dan kemampuan dana yang memang memiliki pantai yang dulunya gersang sekarang bisa tumbuh seakan-akan kalau Jadi jalan di sana hijau itu gitu kita ya. ada di Indonesia. Oke. Padahal sebenarnya alamnya sendiri tidak memungkinkan itu ya. Tidak memungkinkan. Berarti teknologinya, itu teknologinya apa sih Bang? Wallah kurang tahu ya, tapi mungkin, tapi dulu orang sana pernah datang ke sini sih, jadi Oh, mungkin oke. belajar juga. Oh, mungkin sumber airnya Mungkin gitu ya. di filter dulu atau bagaimana, karena mungkin kalau air laut nggak mungkin kan bisa Iya. menyuburkan tanaman, Iya. tumbuhan, tapi subhanallah jadi kayak pohon kelapa aja bisa tumbuh dan bunga-bunga yang ada di sini aku lihat ada di sana juga. Oke, padahal dulu nggak bisa tumbuh. Nggak bisa, nggak bisa. Sekarang bisa tumbuh. Tapi ya itu mungkin apa namanya course pembiayaannya itu mahal sekali mungkin di sana seperti itu. Bahkan kalau kita nginjak tanaman rumput aja itu ada dendanya di sana. Mematahkan oke. ranting, satu ranting aja di sana didenda. Tapi kalau misalnya memang kemarin kan kita kebetulan ketemu di Jeddah ya. Iya. Saya stop by dari Jordan, kemudian ke Jeddah sekaligus umroh. Itu udah keren banget ya. Modern sekali ya kotanya begitu ya. Ya, berubah memang berubah drastis dari Tapi ada nightlife nggak sih kalau di Jeddah tuh? sekarang sudah ada. Pak. Sudah ada Sudah ya? ada kafe. Itu biasa aja kayak di Indonesia gitu ya? Iya, bahkan Nggak pakai cadar, nggak pakai jilbab gitu perempuan-perempuan. kalau kita berbicara masalah cadar dan jilbab itu kan memang orang yang memang memahami tentang aturannya. Tapi kalau orang udah masuk ke sana ya berarti bukan tempatnya lah. Ya. Oke. Jadi mereka kullu syai' fi makanu. Jadi mereka kalau udah ke sana ya sudah gitu aja lah intinya Oke. seperti itu. Tapi tidak dilarang pokoknya ya. Nggak dilarang. Sekarang bahkan tempat-tempat pariwisata seperti apa sih villa atau hiburan itu memang sudah masuk dalam kategori wisata. Tempat jadi tidak ada asalkan izinnya sudah didapatkan dari pemerintah pariwisata atau sosial kebudayaan mungkin sudah oke nggak apa-apa. Tapi jangan sampai ada pelanggaran-pelanggaran yang lain ya itu beda lagi. Oke. Seperti itu. Jadi termasuk pendatang juga atau tamu itu masuk dalam perlindungan juga. Nggak boleh gitu. Oke.
Jadi kita sekarang coba mengawalinya dulu di kota Jeddah. Iya. Itu ada kota Balat ya, Iya, kota Balat, tua ya. kota tua. Itu keren banget ya. Itu bangunannya kayaknya udah 100 tahunan gitu ya. Itu mungkin 150 tahunan. 150 tahun ya. Sebelum Jeddah menjadi sebegitu besarnya, Jeddah itu diawali dari Kota Balat itu. Oh, kota itu tua seperti asal muasalnya kota Jeddah tuh. Iya, Titiknya di situ. Titiknya di situ. Jadi semua pengusaha yang berkontribusi dalam pembangunan perekonomian dan pembangunan kota Jeddah sehingga menjadi sekarang, dulu rumahnya di Dan masih ada rumahnya nggak rumahnya dijual. masih ada dan sekarang dipegang oleh Pemerintah. bukan UNESCO ya. Apa itu UNESCO? Jadi kayak tempat-tempat yang tua-tua itu kan Oh, oke. seperti itu. Jadi kayak foundation yang memang memaintain old building gitu Building, ya. Jadi biar tidak rusak. Oke. seperti itu. Bahkan sekarang walaupun dirombak ya, tapi tidak mengurangi. Tapi hak kepemilikannya masih si saudagar-saudagar itu. Sepertinya sudah beralih. Sudah beralih, oke. Karena udah dikuasai hukum pemerintah seperti itu. Oke, jadi kayak ini ya, kayak cagar budaya Cagar gitu budaya ya. seperti itu. Oke, Tapi- emang keren banget sih itu. Tapi memang harus dilindungi soalnya kalau masuk ke sana itu serasa kayak Masuk ke dunia lain. ke dunia tempo dulu sekali Iya. gitu. Jadi walaupun Tapi keren ya. ada bangunan yang memang sudah rapuh gitu, tapi tidak boleh dibuang Bangunan aslinya. bangunan aslinya, bentuk wajahnya walaupun Hanya tidak boleh renovasi aja. dalam Bentuk yang asli. dalamnya doang supaya lebih kuat. Oh, oke. Ya, ya, ya. Bahkan beberapa kali Kota Balat itu menjadi tuan rumah festival film 2 kali kayaknya. 3 kali sepengetahuan saya. Pertama dulu di Red Sea, terus kedua di Balat. Jadi menjadi ikonnya tuan rumah festival film. Jadi artis-artis Jadi udah dari- international city lah itu ya, Jeddah ya. Dan mulai tahun Kota Balatnya, 2023 sampai 2025 itu semua diadakan di Jeddah. Pertama di Jeddah di Kota Tua, terus keduanya di Red Sea, terus ke 2006-nya di Balat lagi. Karena memang karakternya unik sekali, unik kuat ya, ya, Balat itu. seperti itu. Dan dia itu ramenya setelah maghrib atau menjelang maghrib gitu ya, Bang ya? Ya, memang di Timur Tengah itu identik dengan kehidupan malam ya, Pak Budi ya. Jadi kalau siang itu orang yang tidak punya berkepentingan bekerja, mereka tidak akan pernah keluar. Jadi mereka hidupnya itu sesudah jam 5 sampai malam. Tapi itu juga ada tapinya karena sekarang orang-orang itu sudah banyak berubah menata kehidupan mereka yang bekerja dan sekolah, mereka tidak pernah menikmati malam. Yang mereka yang istilahnya belum terikat dengan satu pekerjaan mungkin mereka bisa. Dan karena manten juga pesta-pesta memang diadakan di malam. Kalau di Indonesia pagi ya. Iya, iya. Kalau di sana malam. sampai Iya, karena full memang day night. ramenya itu pas malam ya. Iya. Itu habis isak pada keluar ya? Enggak, dari jam 5 itu udah hidup. Jadi iya, toko-toko jam 5 itu udah buka mulai, semua. iya. Tapi makin malam itu makin ramai Makin di sana, rame, seperti iya. itu. Bahkan kalau bulan puasa aja sampean pagi-pagi jangan keluar, itu nggak bakalan dapat transportasi. Jangan kan bulan puasa, bulan seperti itu susah gitu. Kalau aja jam 9 baru kita. Kalau Bang Reza gimana kerja jadinya? Karena kerjaan kita itu cuman selangkah dari camp Rumah. saya dekat, jadi tek gitu. Oh, nyampe. jadi Dalam nggak hitungan terpengaruh lah detik. ya? Alhamdulillah nggak pengaruh. Nah, selain Kota Balat itu yang keren banget dan juga sepertinya nggak mahal ya, karena free of charge mau kita masuk situ ya. Iya, cuman nggak ada biaya. Nggak ada biaya ya, paling transport aja menuju lokasi gitu ya. Tapi kan kalau umroh kan kebanyakan memang Balat itu menjadi destinasi terakhir karena sesudah itu langsung ke airport mereka. Oke, iya dibawa juga ke Kota Balat ya. Pastinya. Dan Tapi toko-tokonya kebanyakan tidak tahu, cuman mereka duduk aja di Balat. Sebenarnya itu kota bersejarah. Ketimbang lari ke laut gitu, yang laut Masjid Terapung nggak ada nilai sejarahnya nggak ada. Cuman mungkin sama teman-teman aja di booming-boomingkan sehingga seakan-akan kalau tidak ke Laut Merah tempat Masjid Terapung itu kayak gimana padahal nggak ada sejarahnya. Oke. Kalau misalnya kita menghitung gitu ya biaya hidup di Jeddah, misalnya orang-orang Indonesia pada mau liburan nih di Jeddah itu sebenarnya mahal nggak sih? Mahal sih karena memang rupiah beli real ya kan Pak Budi. Jadi rupiah beli real, jadi rupiah itu berapa untuk. Tapi waktu itu yang
penginapan itu kan seperti like apartment ya. Iya. Itu nggak terlalu mahal loh. Waktu Yang bangun di sana. berarti masih Standar bisa sih. dibilang harganya juga nggak terlalu kejangkau sih. untuk orang Indonesia pun Kejangkau. masih yang bisa Kalau diniatin enggak lah. Kalau diniatin enggak kejangkau. kan ada negara-negara tertentu yang mahal banget gitu ya. Sebenarnya banyak sih pilihan-pilihan. Tapi kalau kita memang pandai searching dan mungkin melalui sekarang aplikasi banyak, sebelum ke sana melalui itu banyak sekali pilihan tergantung kebutuhan. Transportasi juga gampang ya. Grab. Transportasi sekarang ada apa namanya? Ada Grab, ada apa sih namanya ya? Banyak sih. Jadi kalau misal kita ke sana terus kita nggak pakai taksi gitu, itu pakai Aplikasi aja banyak sekarang. bisa. Iya. Oh, tapi kalau kayak Transjakarta gitu ada nggak sih? Kayak misal bus gitu. Ada bus itu kayak di sana itu, tapi juga ada jamnya sendiri. Kalau di sini sama lah, di sini juga ada jamnya sendiri. Di sini ada yang 24 jam, Oh, di tapi sana nggak belum. semuanya belum, koridor. belum ada di sana 24 jam. Di sana biasanya jam berapa? Jam 12 mungkin. Jadi Jam 12. yang difasilitasi oleh pemerintah sendiri sampai jam 11.30 mungkin. Tapi nggak ada yang 24 jam saya. Kalau mengenai cuaca nih, enaknya ke Saudi Arabia atau ke Jeddah ini di bulan apa, Bang? Bulan Lashir aja mungkin pas mau Desember, jadi cuacanya romantis. Oh, oke, Dingin. nggak panas banget Nggak panas ya. banget gitu. Tapi ada musim dinginnya nggak sih di sana? Musim dingin yang dingin kering di Jeddah itu, di Saudi Arabia itu enggak yang Bukan salju ya? bukan salju. Musim dingin kering, jadi kadang Nggak terlalu menggigil gitu? enggak. Oke. Tergantung juga sih, tapi Itu Desember enaknya. Desember sampai Februari Maret seperti itu. Desember sampai Maret. Iya. Yang nggak enak gitu, yang panas Yang banget sekarang ini Agustus ini sampai September Oktober itu memang benar-benar Nggak enak. summer pas bisa panas banget gitu. Panasnya banget. Lebih panas dari Jakarta? Wih, lebih lagi Jakarta kita masih bisa tiduran di sana itu kan tanpa AC kita nggak bisa, Pak. Meleleh kita di sana. Oh. Jadi AC saja Kemerungsung gitu ya orang Jawa. Olis tahu nggak lo artinya kemerungsung? Meleleh ya, tanpa AC turu gak iso turu. Bolak-balik sing ngono kuwi. Can you understand what we are talking about? I think no. Dia orang Sunda, Betawi, Olis. Nggak tahu bahasa Jawa dia. Tetiasa sare haredang. Cenarang Sunda Sunda itu. teh. Ngerti Sunda tuh? Enggak, dia Bekasi, Betawi. Betawi. I think Betawi Sunda. Betawi Sunda kali ya. Betawi Sunda terus campuran ini herder. Oh salah. Tapi yang pasti banyak tempat-tempat enak lah ya di Jeddah ya. Kalau itu tinggal pilihan aja mau yang istilahnya kayak kafe misalnya, yang mau yang kafe yang berbau-bau etnik tempo dulu ada. Mau yang modern ada. Ada, gitu. semuanya ada. Semuanya ada. Dan perempuan juga boleh masuk ya. Boleh masuk udah nggak Oke. apa-apa. Jadi penting saling menjaga kesopanan, dalam artian sopan itu apa ya? Attitude, mungkin perilaku seperti itu. dan itu sudah ada yang sampai jam 2 pagi, jam 3 pagi. Ada memang buka? yang 24 jam juga ada. Oh. Ada kafe, bahkan ya Oh, tempat iya? hiburan bisa nyanyi-nyanyi karaoke juga ada sudah. Oh, 24 Dan jam. itu juga demi kenyamanan, karena gini, di Mamlaka Saudi Arabia itu yang datang kan bukan cuman untuk yang wisata religi saja. Jadi orang luar yang cuman pengen menikmati wisata tarikhi ya atau sejarah kan bisa menikmati seperti itu. Jadi otomatis mungkin pilihannya harus lebih open seperti itu. Terus ada pantai juga ya? Pantai apa namanya? Pantai Kornis. Pantai Kornis itu apa keunggulannya? Keunggulannya mungkin bagi kita, dan kebetulan orang Saudi ya, mayoritas orang Timur Tengah ini menyukai pantai, entah karena apa. Dan saya sendiri tuh merasakan kalau kita ke pantai itu seakan-akan kita itu bebas gitu loh. Kalau melihat lepas pantai itu kayak beban itu hilang gitu. Jadi ikut jauhnya pantai itu kayak gitu kalau menurut saya. Tapi mereka kurang tahu. Tapi yang jelas pantai itu memang menjadi destinasi pariwisata juga buat orang Arab. Biasanya Karena, malam juga ramenya. Setiap liburan pasti mereka tuh ke pantai. Malam Kamis, malam Jumat. Karena kan libur di sana 2 hari ya, mulai Jumat sampai hari Sabtu itu libur. Jadi larinya ke pantai. Dan memang 2 hari dalam seminggu libur ya, hari Jumat Sabtu. sampai hari Sabtu ya. Oh. Pemerintahan loh ya, tapi kalau Minggu swasta malah buka. Minggu buka. Oh, Minggu malah buka ya. Iya. Seru juga ya. Seru. Minggu malah rame ya. Jumat yang makanya waktu itu ya, waktu saya ke sana jangan datang hari selain Jumat karena Jumat libur ya.
gitu. Karena mungkin saya tidak bisa mengantarkan Mas Pugi waktu itu. Iya. Kalau barang-barang di sana yang bagus apa sih, yang khasnya gitu? Yang berbau-bau etnik Kota Mekah maksudnya. Dalam bentuk makanan atau benda atau apa nih? Atau gift atau apa selain? Gift kali ya. Gift ya, misalnya untuk di sana itu pemerintah sana bagian Departemen Pariwisata mungkin atau Demin Perdagangan itu banyak menciptakan ikonik-ikonik benda yang berbau-bau sana seperti misalnya miniatur haram, Madinah atau Ka'bah seperti itu, atau selain makanan seperti tamar atau kurma atau apa seperti itu. Sebenarnya itu mungkin diproduksinya mungkin di luar gitu, tapi kan memang menjadi ikonik dari Mamlaka Saudi Arabia sendiri. Oke. Apalagi Saudi Arabia sendiri sekarang sudah apa ya, kalau dulu kan hari raya Idul Fitri saja ya sama hari raya Idul Fitri. Sekarang ada hari Watani, ada Yom Ta'sis gitu. Yom Watani itu kayak hari kemerdekaan. Yom Ta'sis itu adalah kayak hari apa ya, beginning tentang kebudayaan baju-baju gabilah atau baju-baju daerah seperti itu. Wow, oke. Yang memang, dan itu memang benar-benar menciptakan desainer-desainer Mamlaka Saudi Arabia mengimprovisasi mereka untuk bagaimana sih membentuk baju yang tidak menyimpang dari nilai apa namanya, etnik, Agama, daerah, tapi tetap membentuk satu yang nilai-nilai tempo dulunya itu masih ada. Oke. Jadi tetap memegang etika ya, tapi terus berinovasi, bahkan mau kiblatnya tempo dulu ya ada gitu ya, semuanya bisa Tapi disajikan. memang untuk Yom Ta'sis ini memang mereka kiblatnya ke tempo dulu. Jadi ornamen tempo dulu yang Hijazi, Mekah atau Menarik Taif, banget tuh. Madinah, itu mereka membentuk Ratusan tahun yang lalu tuh ya udah karakternya tuh. nggak beda, cuman mungkin bedanya mungkin dari bahan atau mungkin ada perubahan apa sedikit seperti itu. Jadi mereka tetap berinovasi terus gitu, sehingga menjadi satu karya yang spektakuler juga. Baik. Nanti setelah ini tentunya kita juga akan bincang-bincang mengenai kuliner, tapi nanti akan dipandu oleh Cia nih, adik kita gitu ya. Mungkin closing remarks Bang Reza untuk episode tourist destination di Saudi Arabia, khususnya di Jeddah, apa? Silakan. Iya, ini ya kembali juga untuk teman-teman atau sahabat unggul lah. Kalau Anda punya kesempatan untuk datang atau visit ke Mamlaka Saudi Arabia, selain datang untuk wisata religi, haji dan umroh, jangan lupa singgahi wisata juga tarikhiyah, tempat bersejarah yang bisa Anda kunjungi. Selain Kota Balad juga banyak destinasi daerah yang memang dibangun oleh pemerintah Saudi untuk memanjakan masyarakat Arab sendiri dan juga pendatang. Banyak sekali yang bisa Anda searching juga di melalui Google. Maaf, bila perlu kasih tahu kami akan mengantarkan Anda kemana saja selama kami mau. Teleponnya di sini. Teleponnya di sini. Nanti dicantumin teleponnya nggak apa Bang? Gak apa-apa. Serius gak apa-apa. Iya udah, nanti list dicantumin teleponnya Bang Reza. Jadi nanti ada yang mau ke Jeddah tinggal kontak Bang Reza. Baiklah, terima kasih Bang Reza ya. Kembali. Sudah mampir ke studio, tapi masih banyak loh obrolan-obrolan sama adik-adik kita yang lainnya. Nanti Siap. dipandu sama Cia dan juga ada Sony. Dan Sobat Unggul serta pemirsa, tentunya demikian bincang-bincang kami di episode kali ini Daily Talk dengan tema Tourist Destination. Sampai jumpa. Bye-bye.